Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Megawati Pasaribu, NPM 18150079. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang satu pengertian sistem pendukung keputusan adalah yang pertama menurut saya yaitu sistem keputusan berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktis bisnis selama pengambilan keputusan, yang dimana tujuan sistem pendukung keputusan adalah untuk menciptakan keputusan sebagai bahan pertimbangan secara manajer sebelum memutuskan kebijakan. Kemudian nomor 2, membuat gambar kerangka kerja pendukung keputusan. Di sini saya membuat tipe keputusannya terstruktur, semi terstruktur, kemudian tidak terstruktur. Kontrol operasionalnya, piutang dagang, pemasok pesanan, pengendalian persediaan. Kemudian semi terstruktur, penjadwalan produksi, kontrol inventory. Kemudian tidak terstruktur, membeli software, menyetujui pinjaman. Kemudian kontrol manajerial terstruktur adalah analisis anggaran, peramaian jangka pendek atau laporan personil. Kemudian kontrol manajerial semi terstruktur, evaluasi kredit, persiapan anggaran, penjadwalan proyek. Kemudian kontrol manajerial tidak terstruktur, negosiasi rekrutmen, pembelian hardware. Kemudian nomor 3. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu membuat tiga sumber data dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama data internal, yang kedua data eksternal, yang ketiga data privat atau personal. Yang mana data internal adalah data yang sudah ada dalam suatu organisasi dan dikendalikan oleh organisasi tersebut. Data internal dapat berupa data mengenai orang, produk, layanan, dan proses-proses data mengenai. Contoh data internal yaitu data tentang pegawai, data tentang peralatan, dan data penjualan, kemudian data penjadwalan produksi. Kemudian data eksternal adalah data berasal dari luar sistem dan data ini tidak bisa dikendalikan oleh organisasi. Contohnya peralatan perundangan, harga pasar, keadaan persaingan. Kemudian data privat atau personal, yang mana data privat atau personal adalah data mengenai kepakaran naluri dari user terhadap masalah yang akan dapat berupa pendapat dari user mengenai variabel yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah atau nilai dari suatu variabel. Data tersebut bersifat subjektif. Kemudian nomor 4, yaitu membuat kesimpulan dari makalah kelompok sendiri. Dan saya adalah kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok 1 adalah satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi. Biasanya para pemakai tergantung demi suatu entitas organisasi formal seperti departemen atau lembaga sampai unit terkecil, yang dimana fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan atau kondisi atau peristiwa yang terjadi atau ada dalam suatu lingkungan fisik organisasi. Data tidak dapat langsung digunakan oleh pengambilan keputusan melalui harus diolah terlebih dahulu agar dapat dipahami lalu dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian nomor 5, contoh penerapan sistem pendukung dalam kehidupan sehari-hari. Saya buat contoh keputusan dalam kehidupan sehari-hari adalah keputusan penentuan ketua BEM, di mana seperti kita mahasiswa, kita pasti
menentukan ketua BEM seperti di kampus kita. Misalnya kita sebagai mahasiswa, akademik, dan organisasi harus bergerak seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Kemudian contoh kedua lagi, penerimaan calon paskibra. Waktu kita pas SMA pasti kita pernah penerimaan calon paskibra. Saat ini paskibra merupakan suatu cabang yang banyak sekali peminatnya, namun dalam proses pemilihannya sendiri sering terjadi kecurangan. Cukup sekian hasil penjelasan saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.